Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman media. Nih membawa kita. Ini kita ikut ke bawah ke alam yang tadi. Oke, yang pertama mungkin ke Mbak Titi Kamal dulu. Mbak Titi, akhirnya hari ini tiba. Teman-teman udah nonton filmnya tadi. Dan juga luar biasa sambutannya. Yang ingin disampaikan akhirnya ada kelegaan tersendiri nggak sih hari ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget teman-teman media yang sudah hadir di sini. Rasanya bangga dan senang sekali bisa duduk di sini bareng Pak Kimo, Pak Wiki dan juga semuanya dari CJ Entertainment, Screenplay, pemain-pemain yang hebat-hebat dan luar biasa. Aduh, agak ini terharu karena segitu bahagianya akhirnya hari ini datang dan mudah-mudahan aja teman-teman media yang hadir di sini senang sama hasilnya dari Jailangkung Sandekala karena ini merupakan proyek yang benar-benar kita buat sepenuh hati, semaksimal mungkin, seperjuangan itu dan mudah-mudahan aja kalian suka sama hasilnya dan bisa memberitakan ini ke semuanya. Makasih banyak ya untuk semua yang hadir ada di sini. Terima kasih Mbak Titi Kamal. Selanjutnya ke Syifa Haju. Syifa kita pengen aja juga karakternya ternyata di sini pada saat awal trailer kita ketemu dengan teman-teman media. Oh oke nih, tapi pas tadi kita nonton ada sedihnya, terus ada sedikit dramanya bareng sama Julia juga tuh bisa diungkap lagi drama-drama cintanya, benih-benihnya. Terus di akhir-akhir juga ada actionnya. Itu gimana kamu merangkum semua ini di karakter yang kamu pegang dan bisa membawa kita sebegitu ngikutinnya tadi di sini? Silakan, Syifa. Halo semuanya, selamat sore. Pertama-tama makasih banyak udah hadir hari ini. Alhamdulillah aku seneng banget pasti bisa jadi bagian di film Jailangkung Sandekala ini. Kalau misalkan ditanya gimana caranya, tentunya itu adalah berkat kerjasama dari semua pemain yang ada di sini dan tentunya juga karena berkat bantuan Bapak Sutradara kita yang luar biasa, Pak Kimo. Intinya Pak Kimo ini membuat semuanya terasa menyenangkan gitu loh. Walaupun susah banget ngejalaninnya gitu ya. Walaupun adegannya sulit-sulit ya, tapi Pak Kimo ini bener-bener ngebuat suasananya jadi ringan, jadi menyenangkan. Terus kayak sangat amat membantu aku di lapangan sih, alhamdulillah. Dan juga tentunya balik lagi berkat lawan main aku yang luar biasa banget, yang ngebantuin aku banget gitu loh, kayak Kak Titi, Mas Dwi, Julio, semuanya yang terlibat juga aku ngerasa I feel honored sih pastinya berada di project ini. Tentunya juga diproduserin orang yang luar biasa juga, ada Pak Wiki dan juga Miss Justin. Jadi seneng banget sih dan aku harap teman-teman media suka dan bisa memberikan ulasan positifnya. Terima kasih. Terima kasih Syifa. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Mas Dwi Sasono. Tepuk tangan dong buat Mas Dwi Sasono. Semua bapak-bapak di sini ya yang cowok-cowok media merasa terwakilkan. Harus khawatir tapi harus ngejaga anak dan istri yang lagi berantem gitu ya. Kok kesian banget, ini kompleks banget masalah Mas Dwi Sasono di sini. Tapi harus mengungkap juga. Nah itu gimana Mas akhirnya bisa dalam banget untuk karakter ini sampai tadi kita ngerasa juga harus kita ikut khawatir loh. Kayak ini nggak mau gue bantuin juga ya gitu. Pengen jadi bantuin juga. Silakan Mas Dwi. Selamat sore teman-teman semua. Terus terang sih sebelum dari pertama kali baca naskah itu udah khawatir ini akan terjadi dalam kehidupan kenyataan ya gitu. Gila sih, ini yang sangat mungkin terjadi banget saat liburan kan gitu kan, keluarga tapi sebuah malapetaka itu terjadi gitu. Itu yang aduh amit-amit deh. Dan saya sudah punya keluarga dan jangan sampai ini terjadi. Jadi cara membangun bagaimana rasanya itu, ya saya sudah bisa membayangkan itu amit-amit terjadi sama keluarga saya gitu. Ya itu aja sih, bagaimana bisa mendapatkan rasanya gitu. Ya udah, tapi bener pas ngelihat skripnya kayak begitu, tapi begitu prosesnya kok menyenangkan ya gitu. Tapi penonton juga sangat merasa terhibur kok ya. Syutingnya lagi ya bener lagi dengan Pak Kimo ini memang sosok bener-bener dia tuh sebagai seorang bapak juga gitu. Iya, memberikan kita ketenangan gitu, memberikan solusi luar biasa sih. Ya ini cukup melewati perjalanan yang sangat panjang sih gitu, baik untuk filmnya dan saya sendiri gitu. Dan saya berharap sih dari film ini
memang apa ya, ya ini nggak hanya menjual sekedar jump scare, tapi ini juga ada psikologi, adventure, thriller gitu, yang memang bisa dinikmati sama seluruh keluarga gitu. Itu. Siap, terima kasih. Semoga ini menjadi cahaya buat semuanya. Amin, terima kasih Mas Dwi Sasono. Kita ke belakang kanan dulu, ada Taskia Namia yang sudah hadir di sini. Kalau kamu dan Deva tidak main duluan ya, ini tidak. Udah jangan, ini udah ada banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang udah datang, juga mau minta maaf lagi. Bilang terima kasih. Maaf ya, sorry kita mah ngelawak aja dulu. Mau bilang makasih untuk orang-orang hebat di depan ini sudah boleh saya bergabung di film Jalangkung ini. Terus tadi apa ya? Ini gimana? karakter. Iya, karakternya. Aku di sini berperan sebagai Wina. Dia itu seorang ibu, seorang istri dari Deva Mahendra. Hari ini hanya saya aja yang mewakilkan Kak Deva. Dan dia mungkin kehilangan anak di masa dia sangat senang punya anak kecil, punya seseorang yang dibanggakan selain suaminya. Terus akhirnya menghilang, dia nggak tahu harus nyari gimana. Akhirnya dia harus bertemu dengan cara memanggil melalui Jalangkung. Mungkin itu adalah tahapan terakhirnya dia. Dan terima kasih, ini pertama kali soalnya waktu itu bergabung bersama screenplay dan juga sama Pak Kimo gitu. Yes, gitu. Dan menyenangkan, lebih komedi sih sebenarnya yang kita syuting ya. Baik, terima kasih. Taskia selanjutnya ada Julio Paraguan. Julio, ini tepuk tangan dong untuk Julio dong, luar biasa tadi. Hitungannya terjebak ya. Terjebak jadi harus bantuin karena ada tertarik dan lain-lain. Kita sih penonton melihatnya gitu, tapi lo sendiri melihat karakter lo sendiri di sini tuh gimana, Jul? Silakan. Halo, selamat sore teman-teman. Aku Julio dan melihat karakter Faisal, Ical, itu teman perjalanan keluarga dan dengan berbagai rintangan yang mereka alami. Tapi dalam satu sisi juga mengingatkan bahwa yang sering dilupakan di depan mata kita adalah ada keluarga kan. Ada keluarga, dan untuk apapun permasalahannya, jikalau punya kepercayaan bersama-sama pasti akan melewatinya. Itu dia, luar biasa. Julio, terima kasih. Selanjutnya Muzaki. Keren ya kalau dia ganteng masih Iya, keren ya, udah ganteng, fontnya bagus-bagus gitu ya. Julio Paraguan. tapi susah nyari cewek. Dibocorin Mbak Wiki. Lagi pameran foto nih ya. Boleh, masih ada ya Julio. Terima kasih Julio. Selanjutnya Muzaki. Tepuk tangan dulu dong untuk Muzaki. Ya. Yes, Muzaki. Boleh ceritain ke teman-teman media kalau buat kamu sendiri apa yang paling menantang dari dari proses produksi dari Jalangkung Sandekala ini, Muzaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya teman-teman media, terima kasih udah menyempatkan waktu buat menonton film Jalangkung Sandekala. Yang paling menantang itu harus pakai soft lens sih. Oke. Itu paling susah. Karena belum pernah ya selama ini. Karena aku kayak satu mata 30 menit sendiri karena ngebrontak. Oh, oke. Itu sih. Jadi beneran aku nggak bisa ngeliat tuh beneran terjadi. Itu dia, tapi tepuk tangan dong untuk Muzaki dong. Nanti pasti banyak pertanyaan dari teman-teman media untuk Muzaki ya, dan juga kita ke Yas. Ke Pak Pipin dulu dong, Pak Pipin. Nih, tepuk tangan dong. Tadi mana yang ketawain terakhir? Mana yang senang tadi? Boleh diceritain ke teman-teman media perannya di sini dan kok sebegitu bisa ngegocek penonton sih gitu loh. Silakan Mbak. Iya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk nonton film Jalangkung Sandekala. Iya, saya sebenarnya ketika ditawarkan film ini mau nggak mau, soalnya udah kapok main film horor. Jadi udah ketika datang ke ruang casting, Mbak ini bagus banget peran lu. Apa iya sih? Begitu baca, wah gila ini berat ini. Cuma justru karena berat itu saya jadi mau. Karena tantangan buat saya pakai bahasa Sunda. Iya, luar biasa. Pakai bahasa Sunda lagi kan. Tapi ya memang mimiknya mantap. Kembali. Apanya? Mimik mukanya. Okay.
Lo yang ngajarin siapa? Mas Kimo. Tapi benar, boleh cerita sedikit nggak Mas Kimo? Boleh dong, silakan. Ketika pertama kali syuting di sana itu di Jogja, kan itu habis hujan ya, pas bagian aku. Saya jalan, udah pakai kostum, jalan. Tiba-tiba nih Mas Kimo datang. Dia datang, ingat nggak? Mudah-mudahan ingat. Dia bilang gini, Mbak, gue suka banget nih jalan lo, tapi lo jangan nunduk ya, gitu kan? Terus saya bilang gini, iya Mas, gue nunduk karena becek ini Mas. Ingat banget, nggak tahu kenapa ya teman-teman, ketika pakai kostum itu, waktu fitting sih biasa-biasa aja, tapi ketika sudah waktunya syuting, begitu pakai kostum kok kayaknya gue pengen gini deh jalannya deh. Kayak tiba-tiba berubah, kayak badan gue mesti begini deh. Yang itu benar. Ya, terima kasih Mas Kimo dipuji jalannya. Ya, saya juga mau bilang terima kasih untuk Mas Pak yang berada di depan ini. Thank you banget. Teman-teman cast yang kita akrab ya di lokasi ya, dan betul nyaman, happy. Mujaki yang masih kecil sekarang suaranya udah beda. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan film Jelangkung terus berjaya karena ini film horor yang beda ya, yang saya tahu yang beda. Mudah-mudahan berkesan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Klukok juga sebagai polisi di sini. Kalau saya sih pribadi nih Mas Kimo ya, ngerasa dia masih ada motif di belakangnya. Kayaknya. Kalau saya nebak sebagai penonton ada motif di belakangnya. Ceritain dong ke teman-teman media. Becengnya masih kelihatan. Becengnya? Mas, itu bukan beceng loh Mas. Oh ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, teman-teman juga. Paling terakhir nih ngomong paling gak enak. Karena quote yang bagus diambil, bercandaan lucu juga bagus diambil. Mau menghibur penonton juga ada diambil gitu. Jadi agak susah. Mungkin ini doang. Selama syuting ini berkesan buat saya karena emang kita syuting film horor, psychological thriller dan lain-lain. Tapi suasana di lokasi syuting itu enak banget. Yes. Gua hampir merasa kayak syuting komedi kadang-kadang. Dan kadang-kadang suka lupa. Iya, baik tragedi. Kadang-kadang Kimo lu suka ingetin gitu, Mike. Kita syuting horor nih. Oh iya, sorry. Oke. Sering banget. Dan alhamdulillah juga Mas Kimo and the other cast juga sangat membantu sekali. Gue juga punya ponakan yang agak sakit. Sakit dalam artian jokes-jokesnya bener-bener bagus, dia lucu sebenarnya. Cuma nggak diungkapin gitu. Gue ngajarin hari itu. Terus Musaki juga dari yang imut, suaranya sekarang laki bro gitu. Banyak perubahan sih, cuman menarik juga film ini. I enjoy it dan pasti teman-teman semua saya berharap sangat menyukai film ini dan tolong jangan lupa kasih tahu teman-temannya juga tentang film ini. That'll be really awesome, that'll be really great. Ya, cukup dari saya, nggak ada kotasi pintar atau bercandaan, udah cukup. Siap, Pak Klukok, terima kasih. Tepuk tangan dong. Sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman media ngobrol dengan teman-teman yang sudah ada di depan dari Jelangkung Sandekala. Silakan yang ingin bertanya, 1, 2, sini dulu ya. Enggak, minta. Ini depan, Mbak. Nah, Mbak, media dan pertanyaannya. Nanti ke Mbak yang belakang ya, habis ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia dari Mediasi Channel. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Mas Kimo, di awal-awal cerita film ini saya melihat ada peran Mbak Syifa Haju, yaitu sebagai ternyata anak tiri dari Ibu Titi Kamal gitu ya. Nah, saya melihat wah ini kayaknya complicated nih gitu. Ternyata yang diduga Mbak Syifa Haju tidak menerima Ibu Titi Kamal dan Ade Muzaki, ternyata sayang banget sama Ade Muzaki gitu ya. Buktinya dia nungguin terus balik lagi dari toilet. Saya pikir wah nanti bakal ditinggal, ternyata enggak, balik lagi gitu. Jadi kita terjebak nih penonton gitu. Terus kemudian yang kedua adalah tentang Mas Julio Parangkuban dengan Mbak Syifa Haju. Setelah waktu di adegan akhir dia sempat cium Mas Julio, saya teringat lagu Andaikan Aku Baik, bagaimana bila aku tidak baik-baik saja begitu. Seperti itu.
Iya. Maaf, Oke, maaf. langsung ke pertanyaannya, Mbak, Satu boleh. lagi, satu Ya, lagi. silakan. Lokasinya di mana? Lokasi syuting? Karena saya Oke. pengen tahu. Jangan main ya, Mbak. Iya, lokasinya di mana? Ternyata saya pengen tahu itu hutan lebat, terus kemudian ada danau, ada semacam apa waduk atau apa. Saya pengen membuktikan ternyata itu portal fungsinya hanya untuk memenggal leher ibu itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya nggak ada. Pujian-pujian. Lokasi paling mas satu, lokasi Mas Kimo. Iya. Kalau lokasi syuting Bu itu kita di Jogja. Di Jogja namanya Waduk Sermo dan juga hutannya di daerah Kaliurang situ. Jadi memang kalau dalam syuting ya memang kita ngambil dua lokasi yang berbeda karena Waduk Sermo memang pada saat kita berkunjung ke sana dan mencari lokasi tersebut itu udah merasakan tuh bahwa ini nih kayaknya tempatnya nggak bener nih. Jadi justru itu yang membuat gue kayak nih kayaknya harus di sini nih dan ternyata memang epic gitu ya karena sekelilingnya dan segala macam tuh sangatlah indah sebenarnya gitu dalam cinematic lah gitu. Makanya kita pilih dan ada sedikit kerasa-kerasa gimananya sih di situ sih. Gue selalu kalau sama juga kayak hutan Kaliurang juga yang karena di bawahnya Merapi kan jadi kita juga ngerasanya kayak wah ini dia nih kayaknya kerasa nih jadi temenin banyak orang banyak apa ya? Kan orang tuh kayaknya. Iya. Ya gitu jadi selain cinematically good gitu kita atmosfernya juga mendukung. Iya dan secara perasaan tuh juga enak gitu di sana gitu untuk menceritakan kisah Jalangkung Sandekala ini. Oke, terima kasih Mas Kimo. Selanjutnya boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Baik, selamat sore. Saya Kintan dari indonesiasenang.com. Selamat atas peluncuran film Jalangkung Sandekala. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Kimo nih sebenarnya. Tadi itu kan bilangnya untuk lokasi itu dipilih di Yogyakarta. Kenapa memilih untuk berbahasa Sunda dibandingkan berbahasa Jawa untuk film ini atau menyesuaikan dengan lokasinya seperti itu. Padahal di Jawa Barat sendiri juga banyak lokasi-lokasi yang mirip ya. Yang kedua, tadi di awal film itu ada dua pasangan yang sedang memainkan Jalangkung. Ya, betul, Mbak. Tapi saya pikir nantinya di tengah-tengah cerita itu mereka akan ada berhubungan dengan keluarga dari Mas Dwi Sasono atau Adrian. Tapi ternyata tidak ada. Kenapa? Oke. Yang ketiga, Mas kok hantunya kurang banyak loh. Kurang banyak gimana Mbak? Kurang banyak munculnya Mas. Saya udah pengen banget ketemu hantunya lebih banyak gitu. Iya kan? Gitu aja sih, terima kasih. Terima kasih, kita kembali sesaat lagi. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Ya jadi kita memilih Jogja tapi dalam ceritanya itu kita tidak menjelaskan bahwa itu daerah Jogja ya. Kita bilang itu tetap di daerah Jawa Barat gitu. Sesuatu yang agak fictional lah gitu di Jawa Barat itu sendiri. Kenapa Jawa Barat? Karena memang Sandekala sendiri mitosnya memang berakarnya dari Jawa Barat, nama Sandekalanya itu. Jadi kita particularly bilang bahwa itu ceritanya di daerah Jawa Barat gitu. Nah, lalu karakter yang pertama kita munculkan Taskia dan Deva Mahendra memang saat ini mungkin belum kali Mbak, belum saya ceritakan gitu. Apa sih hubungannya nanti mungkin siapa tahu gitu ya kalau kita diperkenankan untuk bikin yang berikutnya gitu ya kalau kita cukup sukses mungkin kita bisa menceritakan hal itu lebih dalam. Tambahin Pak Wiki silakan. Ya saya mau tambahin. Silakan. Kalau di Sasono sama Deva tuh ada di universe lain udah sering. Oke. Tapi masalah lokasi sebenarnya karena sejak pandemi itu nggak cuman film Jalangkung Sandekala tapi hampir semua film lain juga harus bikin adjustment di mana kadang-kadang lokasi itu bukan tempat asli di mana kita harus men-set tempat itu tapi kita cari yang secara lebih mudah untuk syuting di era pandemi sih. Jadi memang ini merubah cara kerja
kita. Mungkin idealnya kalau memang set Jawa Barat tetap di shoot di Jawa Barat itu ideal sih, tapi di saat pandemi itu segala yang ideal tuh harus dilupakan dan cari apa yang paling penting untuk menjaga dan proteksi terhadap seluruh kru dan pemain yang ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan teman-teman media ada di mana? Ya, silakan. Nama, media dan pertanyaannya. Saya Randy dari tribunvideo.com. Saya mau tanya kepada bapak-bapak yang di belakang layar film ini. Ini kan tren film horor ini kan penontonnya banyak dari KKN, terus pengaruh setan dan lain sebagainya. Ini saya mau lihat optimismenya, target penontonnya itu berapa gitu, berapa juta gitu. Udah langsung juta aja. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, saya tunjukkan untuk Mbak Titi Kamal itu kan tadi ada adegan naik turun medan yang nggak mudah sambil bawa bola di perut ya. Itu ada accident nggak, sampai luka nggak gitu? Itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Silakan boleh dijawab oleh Pak Wiki atau Mas Kimo. Pak Wiki silakan. Ya, kalau target sih seperti biasa kita nggak pernah menaruh target ya. Yang pasti dari awal Kimo pengen punya visi terhadap apa yang dia mau bikin, punya standar produksi yang dia mau bikin dan kita sebagai produser mensupport visi dan standar itu dan semua pemain juga mendukung visi Kimo, kru juga mendukung visi Kimo. Jadi intinya craftsmanship-nya dulu yang harus dibikin bagus. Kalau memang craftsmanship-nya bagus, moga-moga di pasar film ini bisa diterima. Jadi kita mementingkan untuk craftsmanship-nya lebih bagus. Targetnya nanti dulu deh, target itu belakangan nanti. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Wiki. Selanjutnya Mbak Titi Kamal boleh dijawab. Yang bawa bola itu ya? Iya, medannya kan sulit tuh. Medannya licin di hutan ya Pak Kim ya. Terus hujan lagi, becek, nggak ada ojek gitu. Lucu ya, salah maaf garing. Jadi emang agak berat. Terus udah gitu kan nggak boleh terlalu ringan jalannya karena kan dia lagi kisaran 7,5 bulan gitu. Jadi emang lagi mulus-mulus juga. Jadi emang harus sambil mengingat masa-masa dulu hamil beneran segitu 7,5 bulan dan lari-larian juga kan di tengah hutan itu licin. Jadi emang harus hati-hati banget sih. Kayaknya aku nggak gitu, nggak ada jatuh-jatuhnya nggak sih Pak Kim. Cuma emang ya harus lebih hati-hati karena agak curam dan turunan ya Dek ya waktu itu ya. Cuma ya alhamdulillah sih nggak ada yang kejadian gimana banget gitu. Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Titi Kamal. Selanjutnya silakan teman-teman di belakang. Boleh? Iya. Silakan sebentar. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nancy dari indonesianews.co. Saya cuma mau tanya. Boleh berdiri Mbak ya. Saya mau tanya, itu memang tadi suasana dari lokasinya itu memang benar itu terasa banget. Nah, yang saya mau tanya, ada yang dibawa pulang nggak? Astagfirullahaladzim. Apa ini oleh? Maksudnya? Saya kan itu kan berarti itu pemainnya suka ada kejadian gini gitu, terus ada orang pinternya nggak yang bantuin gitu kan, itu kan berkaitan dengan mistik gitu kan, agak-agak ngeri juga itu aja sih. Terima kasih. Oke, silakan. Nah seperti tadi pemainnya pada bilang Pak Kimo, orang pinternya Pak Kimo. Semuanya dia. Jadi yang dibawa pulang itu ya silakan Pak Wiki. Ya, mungkin teman-teman yang hadir pas kita trail run sempat dengar cerita dari Titi ya. Memang waktu itu ada sebuah kejadian dan mungkin kalau mau dilihat lagi sudah ada di YouTube ya Titi ya. Oke, jadi nanti iya itu. Siva mau ulang. Siva, silakan. Ya biasalah gitu. Ya kayak gitu itu biasalah.
banyak terjadi lah ya, maksudnya wajar lah lagi syuting horor di tempat yang emang basicnya juga masih nature banget gitu loh, masih tak tersentuh juga. Kita juga mostly set-setnya ya emang kayak aku Julio pas syuting di Kaliurang adegannya lari. Iya. Pas di tempat nyampe larinya nggak ada kru apa-apa, balik larinya lebih cepat daripada lari ininya. Karena emang suasananya serem banget gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya biasa lah ya gitu. Jadi kita sih lebih fokus ke syutingnya aja sih, karena emang adegannya berat, susah-susah gitu dan memerlukan energi fisik. Jadi kalau berhubungan sama kayak itu kayak udah deh ntar dulu mau kerja nih, mau cari duit. Lebih itu ya, mau berkarya. Iya, mau berkarya. Oh iya, bukan mau cari duit. Mau berkarya. Mau berkarya nih. Demi kemajuan perfilman Indonesia. Syifa Haju, terima kasih. Jadi yang dibawa pulang ke sini oleh-olehnya adalah karya yang luar biasa. Itu dia, terima kasih Syifa. Selanjutnya Kakak Ais yang mau nanya, oh itu di belakang, topi merah. Kakak Ais belum tanya? Belum. Tapi sambil cari duit oke lah. Iya, berkarya. Kan kita berkarya sambil cari duit. Iya, sambil nyari Muzaki ya tadi ya. Sambil cari Muzaki. Iya, nyari Kinan ya tadi. Silakan boleh sebutkan nama, media dan pertanyaan, boleh berdiri Mas. Selamat siang, nama saya Jojo Pak, Bu, Mbak sekalian. Saya dari Jurnalis Indonesia dan saya mengamati dari awal nih filmnya kayaknya menyimpang. Artinya gini Pak, kan tadi Pak Kimo sendiri bilang lokasinya di Jogja, sedangkan logat dan cerita itu bahasa Sunda. Dan saya lihat tuh kalau nggak salah tuh kalau Gemblong tuh bukan nggak ada di situ deh. Di lokasi sana di Jogja itu bukannya makanan Sunda. Nah itu mungkin ini aja tambahan aja. Nah terus saya mau bertanya nih sama Titi Kamal nih, itu adegannya itu gimana? Saya sampai sekarang berpikir dan sempat berpikir adegan jatuh di kamar mandi itu nggak apa-apa dan berapa kali itu care amat nih Mas. Masih lo udah care banget sama aku. Enggak, soalnya gini Bu, Ibu Titi, ada tetangga saya jatuh dari kamar mandi. Astagfirullahaladzim, Mas, itu kan real life ya, ini kan film. Ini nyata. Ya Allah, peduli loh, anaknya sehat. Maksud saya dari tadi Mas Kimo sendiri itu caranya gimana ya? Sedangkan tetangga saya jatuh kamar mandi aja kok mati. Gitu. Pasal banget Mas, kali. itu film namanya. Nah itu aja pertanyaannya berapa kali take atau berapa kali? Oke. Itu aja deh, kalau saya tanya lagi panjang nggak? Iya. Makasih. Tadi juga pertanyaan pertama mungkin udah dijelasin sedikit sama Pak Wiki ya. Iya, udah dijelaskan tadi sama Pak Wiki Mas, gitu. Jadi tadi udah disimpulkan mungkin tadi ya dari segala macam teknis yang dijelaskan oleh produser kita. Mungkin Gemblong itu kalau Gemblong kan memang ceritanya ini ceritanya di Jawa Barat. Iya. Gemblong kan di Jawa Barat. Iya. Jadi bukan ceritanya di Jogja, ceritanya di Jawa Barat. Syutingnya memang di Jogja. Iya. Gitu Mas. Tadi kayaknya pas Pak Wiki jelasin lagi ketempelan. Mungkin pertanyaannya adalah itu Gemblong beli dulu dari Jawa Barat. Iya. Saya jawab Mas, itu saya bangun subuh saya bikin dulu. Sama tahu bawa dari rindu alam ya. Enggak saya bercanda. Oke. Tadi teknis yang jatuh juga dari gimana Mbak Titi? Susah ya. Terus so sweet banget lah dipikirin anaknya gimana. Jatuh. Kalau ya di jatuh ya nggak apa-apa ya karena ya itu Titi mungkin ada airbagnya yang cukup meredam itu gitu Mas. Jadi ya alhamdulillah dia nggak apa-apa gitu ceritanya gitu aja. Oke, siap. Terima kasih. Ada Mbak Nuti Cinemax tadi ya di belakang yang ingin bertanya juga. Itu boleh Mbak Nuti angkat tangannya biar kelihatan. Nah itu dia. Silakan. Halo, aku Nuti Cinemax. Silakan. Ya, ketemu lagi Mas Kimo. Filmnya bagus. Aduh, terima kasih banyak. Makasih. Iya, saya penasaran setelah ini sukses, kan tadi katanya ada universe-nya dan apakah ini nanti akan berkaitan dengan yang lainnya, itu yang pertama. Kemudian kedua, pertanyaan
ini kan itu banyak dilakukan di outdoor. Itu syutingnya pas saat pandemi atau pas saat pandemi ya? Berarti itu karantina juga ya? Oh. Apakah melibatkan penduduk lokal juga atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Makasih. Siap, terima kasih. Mungkin yang pertama supaya kita fokus, mohon teman-teman dibantu doanya yang ini sukses dulu deh. Baru nanti kita pikirin apakah ada universe atau tidak. Jadi yang pastinya kalau ini sukses mungkin nanti kita bisa pikirin kelanjutannya. Mungkin Pak Kimo bisa jawab yang kedua. Silakan Mas Kimo. Ya karena di era itu semua kita lakukan protokol juga gitu ya, dimana kita harus swab dan segala macam. Itu sangat amat ya lumayan ada rintangannya lah dengan yang terjadi. Dan juga apa namanya penduduk lokal definitely kita libatkan, tapi lebih ke fasilitas produksinya gitu, baik itu lokasi dan juga membantu kita ekstras logistik, dan juga ada ekstras juga kalau ingat ada adegan di mana banyak orang-orang penduduk mencari Kinan, itu juga kita menggunakan local extras juga gitu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk para produser, sutradara, penulis dan juga para pemain. Kita berfoto bersama dulu, kami persilakan untuk berdiri semua yang di